Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abella Nurul Azza dengan 3 digit NIM terakhir 060 dari kelas manajemen 2024 F. Jadi, pada video ujian akhir semester mata kuliah praktik komputer ini, saya memilih topik Excel database pemasaran dengan studi kasus data kinerja pemasaran produk PT Makmur. Nah, studi kasus ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan mengevaluasi kinerja pemasaran produk berdasarkan target penjualan, realisasi penjualan, dan omset. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mengetahui pencapaian penjualan setiap produk, menentukan status target, serta memberikan bonus dan tindak lanjut yang sesuai kebijakan perusahaan dengan menggunakan bantuan rumus Excel. Nah, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel data pemasaran yang berisi nomor, kode produk, nama produk, lalu sales, target unit, lalu realisasi unit, dan harga per unit. Nah, untuk yang pertama, langsung saja saya akan mencari target omset dari penjualan tiap-tiap produk. Nah, untuk mencari target omset ini, caranya kita cukup mengalihkan target unit dengan harga per unit. Nah, maka langsung saja kita masukkan rumusnya pada kolom H3. Ketika di sini sama dengan, lalu klik kolom E3 yang merupakan kolom target unitnya, lalu kalikan dengan harga per unit, yaitu kolom G3. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul target omset dari penjualan produk A. Nah, untuk mencari target omset dari semua produk, nah kita cukup klik 2 kali pada sudut kolom H3 bagian kanan bawah. Nah, jadi di sudut kanan bawah ini hingga muncul tanda plus seperti ini. Nah, langsung saja kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul target omset dari penjualan semua produknya. Nah, setelah itu kita mencari realisasi omset. Untuk mencari realisasi omset ini, caranya seperti target omset, yaitu dengan cara mengalihkan saja. Namun untuk realisasi ini, yang dikalikan yaitu realisasi unit dengan harga per unit, yaitu kolom F dengan kolom G. Nah, langsung saja masukkan rumusnya pada kolom I3, yaitu sama dengan klik kolom F3 yang merupakan kolom realisasi unit, lalu kalikan dengan kolom G3 yang merupakan harga per unit. Nah, lalu enter, klik kanan 2 kali, nah maka akan muncul realisasi omset dari penjualan semua produk dari produk A sampai produk E. Nah, selanjutnya yaitu rasio pencapaian. Untuk mengetahui tingkat pencapaian penjualan, kita akan menghitung rasio pencapaiannya dengan membandingkan realisasi unit dengan target unit. Nah, caranya cukup membagikan saja. Nah, langsung saja masukkan rumusnya pada kolom J3, yaitu sama dengan klik di sini kolom F3, lalu bagi dengan E3 yang merupakan target unitnya. Nah, lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul rasio pencapaian dari penjualan tiap-tiap produk. Nah, sebelum lanjut ke status target, pastikan rasio pencapaian ini sudah dalam bentuk presentase untuk memudahkan kita dalam menganalisis sebuah data. Nah, baik, karena ini sudah dalam bentuk presentase, maka saya akan lanjut ke status targetnya. Nah, untuk status target, di sini saya sudah menyiapkan tabel data referensinya. Untuk status target ini, apabila rasionya lebih dari sama dengan 100%, maka statusnya dia itu tercapai. Apabila rasio pencapaiannya kurang dari 100%, maka statusnya tidak tercapai. Nah, untuk mencari status ini, kita menggunakan rumus if pada kolom K3. Dan langsung saja masukkan rumus if-nya di kolom K3 ini, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung,
Klik kolom rasio, yaitu kolom J3. Ketikkan di sini lebih dari sama dengan 100%, lalu titik koma, petik 2. Nah, apabila dia rasionya itu lebih dari sama dengan 100%, maka dia statusnya tercapai. Nah, ketik di sini tercapai. Setelah itu petik 2, lalu titik koma, kemudian petik 2 lagi. Untuk kategori selain tercapai itu tidak tercapai. Nah, di sini tinggal ketikkan saja tidak tercapai. Lalu petik 2, kemudian tutup kurung. Lalu enter. Lalu klik kanan 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul untuk penjualan produk A ini statusnya tercapai, produk B statusnya tidak tercapai, produk C tercapai, produk D tidak tercapai, lalu produk E tercapai. Nah, selanjutnya untuk bonus ini sama seperti mencari status, yaitu kita menggunakan rumus if. Nah, sebelum mencari bonus yang dihasilkan dari tiap-tiap sales, kita perhatikan dulu tabel referensi di bawah ini. Nah, di sini tercantum bahwa ketika rasio pencapaiannya lebih dari 100, maka dia akan mendapatkan bonus sebesar 5% dari realisasi omset yang dihasilkan. Apabila rasio pencapaiannya kurang dari 100, maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Nah, langsung saja masukkan rumus if pada kolom L3, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, klik kolom J3, lalu lebih dari sama dengan 100%, lalu titik koma. Nah, karena jika lebih dari sama dengan 100%, dia akan mendapatkan 5% dari realisasi omsetnya. Itu artinya kita mengalihkan 5% dengan realisasi omset. Nah, langsung saja masukkan di sini, yaitu 5%. Lalu kalikan dengan kolom realisasi omset, yaitu kolom I3, kemudian titik koma, kemudian 0. Kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Nah, maka di sini akan muncul bonus-bonus yang dihasilkan oleh tiap sales. Nah, selanjutnya kita beralih ke tindak lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus if. Untuk tindak lanjut ini, perhatikan data referensi di bawah ini. Nah, apabila rasionya lebih dari sama dengan 100%, maka tindak lanjutnya yaitu pertahankan strategi. Apabila kurang dari 100%, maka harus dilakukan evaluasi penjualan. Nah, langsung saja masukkan pada kolom M3, yaitu sama dengan if, buka kurung, lalu klik kolom J3, lalu lebih dari sama dengan 100%, lalu titik koma, kemudian petik 2, ketikkan di sini pertahankan strategi, lalu titik koma, petik 2 lagi, ketikkan di sini evaluasi penjualan, lalu tanda petik 2, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul tindak lanjut yang harus dilakukan perusahaan terhadap tiap-tiap sales. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa produk yang mencapai target penjualan memiliki realisasi pencapaian di atas 100%. Lalu, sales yang memasarkan produk tersebut akan mendapatkan bonus serta direkomendasikan untuk mempertahankan strategi pemasaran. Sebaliknya, produk yang belum mencapai target perlu dilakukan evaluasi penjualan agar kinerjanya dapat ditingkatkan di periode berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan Microsoft Excel ini sangat membantu perusahaan dalam mengolah data pemasaran secara cepat, akurat, dan sistematis. Data ini dapat memudahkan manajemen dalam mengevaluasi kinerja penjualan, menentukan pemberian bonus, serta mengambil keputusan strategis. Sekian video ujian akhir semester mata kuliah praktik komputer yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.